harus disiapkan untuk dilimpahkan kepada jaksa ya bersama para tersangkanya, dan karena ini sudah P21, karena ini sudah P21 sebagaimana pernyataan di Reskrimum, maka memang tahapannya ini harus ya para tersangka dan alat-alat bukti memang harus diserahkan kepada penyidik sesegera mungkin. Berarti mereka sudah siap menyerahkan ini dan nanti jaksa akan menyidangkan perkara ini. Urgensinya proses hukum itu harus berjalan sesuai mekanisme. Ya memang proses hukum ini memang sudah tahapannya di situ. Ya bukan masalah apa namanya kenapa itu kan bahasa penyidik diamankan, ditangkap. Kenapa harus ditangkap? Ya karena memang ini sudah waktunya, ini sudah berlarut-larut dan penyidik itu hanya melakukan kewenangan dia. Ya, kalau pihak pihak para tersangka ini merasa ada dirugikan, ya di dalam proses hukum ini ada mekanisme hukum di situ, ada pra peradilan di situ ya. Silakan mempermasalahkan secara mekanisme hukum. Itu, Mbak. Penegasan Bang Freddy, berarti menurut Anda dalam waktu dekat ini pelimpahan ke kejaksaan sudah akan segera dilakukan begitu dengan adanya penangkapan ini, Bang Freddy? Pasti penangkapan ini untuk proses pelimpahan, baik berkas maupun tersangka untuk kepada JPU untuk segera disidangkan. Pasti memang itu tahapannya. Ya kalau kemarin mereka mencoba mendinai, misalnya mencoba mendinai, menolak bahwa P21 padahal itu sudah pernyataan resmi dari di Reskrimum, ya mereka menolak silakan saja. Tetapi itu sudah pernyataan resmi, mereka menolak. Oke, ya. Tetapi ini kewenangan penyidik, ya sudah disampaikan P21, kemudian sekarang ditangkap untuk diserahkan, memang itu kewenangan penyidik, gitu loh. Oke, Bang Freddy dari Projo sendiri apakah sudah konsolidasi mengingat ini penangkapan sudah dilakukan, kemudian adakah bocoran mungkin dari pihak Pak Jokowi menanggapi hal ini, Bang Freddy? Enggak, gini, kami teman-teman katakanlah pendukung Pak Jokowi, relawan memang sudah komunikasi. Ya komunikasi kami biasa saja mengapresiasi ini proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kami kan dari awal sudah menyatakan bahwa ini P21 karena memang kami sudah mendapatkan informasi ya. Tetapi memang kami lihat penyidik tidak mau ini polemik, terus ya mereka ini membangun narasi ya yang menjawab begitu ya pernyataan Polda, kemudian diserang kembali, dipermasalahkan. Ini kan akan terus seperti itu. Oleh karena itu kami melihat bahwa memang penyidik irit bicara, tetapi poin-poin pentingnya, tahap-tahapannya mereka sudah sampaikan, dan hari ini mereka juga melakukan penangkapan sesuai kewenangan mereka, dan kami menghargai itu dan kami dukung penuh untuk itu. Dan sekali lagi kami pendukung Jokowi akan terus mengawal ini ya, termasuk proses pelimpahan dan juga di dalam proses persidangan nanti kami akan mengawal terus, Mbak. Oke, baik. Bang Freddy, kita tahan sebentar dialognya. Kita akan mengecek bagaimana situasi terkini di Polda Metro Jaya. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Claudia Carla, dan juru kamera Ian Faris. Carla, seperti apa informasi dari sana? Ya saudara, hari ini pihak penyidik Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap Roy Suryo dan juga Dr. Tifa tadi pagi di kediamannya masing-masing, di apartemennya Dr. Tifa sekitar pukul 6.47 dan juga di kediaman Roy Suryo pada pukul 7 pagi, di mana hingga saat ini saudara kami masih mencoba untuk menghubungi pihak Polda Metro Jaya terkait dengan apa yang menjadi latar belakang dari penangkapan pada pagi ini. Tadi sudah ada kuasa hukum dari pihak Dr. Tifa maupun juga Roy Suryo yang memberikan penjelasan
penjelasan bahwa memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak kuasa hukum, pihak penyidik Polda Metro Jaya ini sebelumnya belum memberikan surat pemberitahuan penangkapan terhadap Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Dan untuk mengetahui lebih lanjut juga bagaimana tanggapan terkait dengan penangkapan dari Dr. Tifa dan juga Roy Suryo, kita sudah bersama dengan Mas Ade Permadi dari Sekjen Peradi. Ya, betul. Mas, hari ini terkait dengan penangkapan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Ya. Ini tanggapannya seperti apa? Karena terlebih tadi pihak kuasa hukum menganggap dan menyayangkan karena tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu sebelum penangkapan. Ya, terkait persoalan penangkapan itu kembali kepada kewenangan nih. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa itu adalah kewenangan Polda Metro Jaya, khususnya Dirkrimum, ya, Dirkrimum yang menangani unit Kamnek, ya, bahwa kemudian penangkapan terus kemudian upaya-upaya paksa lain itu adalah hak dari kewenangan dari Polda Metro. Terus kemudian kalau ada misalkan ya tanggapan bahwa ini ada itu silakanlah, ya. Tetapi yang sepengetahuan kami bahwa kewenangan tentunya ya harus dilakukan. Ini saya rasa ini bukan hanya yang terbaik ya, tetapi ini yang seharusnya dilakukan Polda Metro Jaya bila memang terjadi mangkir atau terjadi waktu yang sudah memang harus dilakukan penahanan, ya dilakukan gitu. Saya juga baru tahu tadi pagi ya perjalanan, tiba-tiba berarti tidak kooperatif ya, mungkin ya. Tapi kita dengar rilisnya nanti ya, kan pasti rilis ya, penangkapan itu di mana, terus bagaimana bisa dilakukan. Saya rasa ada sesuatu yang membuat memang dasarnya kuat Polda Metro untuk melakukan penangkapan ya, itu kembali ke kewenangan beliau gitu, teman-teman di Polda Metro. Ya. Baik, dengan kehadiran Bang Ade pagi ini juga di Polda Metro Jaya, apakah ini juga berkaitan untuk mengecek langsung terkait dengan kabar yang diterima terkait penangkapan Dr. Tifa dan juga Mas Roy Suryo? Ya, hari ini kebetulan saya memang ada urusan di unit lain ya, di Kamnek juga, tetapi unitnya berbeda. Jadi saya kebetulan ada pelaporan juga, memang terkait Roy CS ya, ada panggilan dari Kamnek, kemudian lewat pas mau ke sini sudah ada penangkapan rame. Nah, sehingga saya rasa saya akan ngecek juga nih sekarang apa betul dilakukan penangkapan dan lain-lain sebagainya. Tapi menurut yang saya lihat oleh pengacara para tersangka bahwa memang dilakukan penahanan jam 7 ya. Bahkan Roy Suryo tidak sempat untuk mandi katanya. Tapi itu alasan klasik. Karena gini, setiap pelanggaran hukum ya yang memang wajib dilakukan penahanan, yang memenuhi unsur syaratnya subjektif maupun objektifnya, maka harus dilakukan penahanan. Itu yang seharusnya dilakukan. Jadi saya rasa saya mengapresiasi kok. Hari ini kami tim hukum Bapak Insinyur Joko Widodo mengapresiasi ya semua langkah yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kami berterima kasih kepada Pak Dir ya sudah menegakkan hukum sebagaimana mestinya itu.